talinya, aku bahas alasnya, aku bahas isi dalamnya. Pasti aku bahas itu semua. Karena ini sepatu yang kau katakan asli, makanya aku bahas sepatu itu. Begitu juga Tuhanmu, kitabmu, rasulmu, surgamu, semua akan kita bahas untuk membuktikan bahwa itu palsu. Diskusi-diskusi aja. Harusnya kalian itu tergugah hatinya. Ayo deh, naik deh, membahas. Bang Suma kan sudah sebulan ini bahas bintang timur, Lucifer. Muncul-muncul bahas tentang apa? Pertanyaan tentang Al-Quran dengan pura-pura kalem. Ternyata siasat yang digunakan, trik yang digunakan adalah trik orang yang takut ditanyai. Trik yang digunakan adalah trik yang orang yang takut ditanyai. Sok kalem, padahal bertanya sambil gemetaran. Jangan sampai ada celah bertanya kepada saya nih Bang Suma. Jangan sampai ada celah kepada saya dia bertanya. Jangan, mudah-mudahan tidak. Ternyata saya cuma mau tanya apa artinya AO. Lari. Gemeter ya Wak dia, gemeter ya. Dasar licips. Umat Bintang Timur. Penyembah Bintang Timur, licips. Ya udah kita sambut dulu nih, blessing. Kenapa blessing? Kristen saya. Ya. Apa Bang? Halo. Blessing. Kristen. Oh Kristen. Ya. Iya. Diskusi yang baik-baik ya Bang ya, kalem ya. Saya hanya bertanya aja. Gitu. Yang bintang timur itu kenapa bisa dikaitkan dengan ini? Jelaskan Bang. Iya. Baik, karena bintang timur itu lebih dulu dikenal oleh bangsa Yahudi. Di dalam kitab mereka Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15. Itu lebih dulu dikenal oleh orang-orang Yahudi dengan sebutan Helal bin Zakar atau Helale bin Zakar. Itu adalah bintang timur yang adalah iblis yang ingin menyamai Sang Yang Maha Tinggi. Itu yang pertama. Kedua, ketika Yesus datang penginjilan di tengah-tengah Bani Israel, di situ diterangkan oleh Yesus dalam kitab saudara setelah dia akan muncul Yesus palsu. Yang adalah penyesat dan membawa-bawa namanya. Dan terbukti setelah 20 tahun kurang lebih dia terangkat, muncul makhluk halus mengaku Yesus kepada Paulus, dan 70 tahun setelah terangkat Yesus muncul makhluk halus mengaku bintang timur kepada penulis di Pulau Patmos. Itu alasannya. Berarti yang di Yesaya 15 itu dengan yang di Wahyu 22 itu adalah oknum yang sama, begitu maksudnya? Benar sekali, itu adalah oknum yang sama. Tetapi kalau bukannya di dalam bahasa Yunaninya untuk di Wahyu 22 ini mengatakan itu adalah bintang Daud. Keturunan Daud. The shining morning. Iya, Gitu kan? keturunan Daud. Itu pengakuan makhluk itu, dia ngaku sebagai keturunan Daud. Maksudnya begini, yang di Wahyu itu kan di situ the shining morning. Sementara di Yesaya itu dia adalah Beda lah Bang. Tradisi Ibrani dengan Yunani beda lah. Salah kalau kita ingin membuat rasa bahasa Ibrani sama rasanya dengan bahasa Yunani. Salah kita, keliru kita. Bahasa Yunani dan bahasa Ibrani itu beda, cakupannya beda. Kalau kita lihat dari kata per kata. Tapi inti, muatan daripada bintang timur itu adalah Helal bin Zakar, yang adalah Lucifer. Bintang timur. Nah sekarang untuk mendeteksi itu, pernah tidak Yesus ketika penginjilan mengaku bintang timur? Itu dulu. Dari versi Abang, saya hanya mencoba mencari tahu kenapa bisa dikaitkan antara Wahyu 22 ke Yesaya 15 yang tadi. Iya kan, Yesaya bintang timur. Iblis jatuh seperti cahaya, bagaikan cahaya. Lukas 10 nomor 18 kata Yesus. Kedua, Yesus mengaku akan datang penyesat, mengaku memakai namaku dan berkata akulah dia. Jadi di bintang saja kalau begitu kan. Abang menarik kesimpulannya di bintangnya saja kalau begitu.
Dan Anda menerjemahkan bahasa Yunani dan Anda menerjemahkan kemudian bahasa Ibraninya. Bukan begitu caranya. Yang bergelar bintang timur itu adalah iblis, titik. Siapapun itu. Mau dikatakan bintang timur, mau dikatakan Hel bin Zakar, mau dikatakan Lucifer, atau apapun itu, artinya itu merujuk kepada syaitan. Siapapun itu. Iya, berarti kan dari bintang timur. Saya tidak membantah, hanya berusaha memahami cara pikir. Berarti cara menangkapnya di bintang timurnya itu, gitu kan? Begini aja bang, supaya kita tidak berkutik di dalam bahasa. Ada ndak Yesus pernah mengaku bintang timur? Itu aja dulu. Waktu masih hidup, waktu di Iya, bumi. pada saat dia kemudian melakukan penginjilan, pernah ndak dia mengaku bintang timur? Kalau tertulis begitu ya tidak ada lah. Nah, tidak ada kan? Tidak pernah kan Yesus mengaku bintang timur? Maksud saya tidak ada bang, yang Iya, seperti itu. berarti tidak ada, berarti Yesus tidak pernah mengaku. Terus, karena Yesus tidak pernah mengaku, kemudian dikaitkan bahwa itu bukan Yesus, begitu maksudnya. Kan Yesus mengatakan, apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab Mesias palsu, Yesus palsu akan muncul. Dan Nabi palsu juga akan muncul. Maksudnya, Yesus palsu akan mendatangi Nabi palsunya untuk menyesatkan banyak orang. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang berkata, ada Mesias di sini, ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku yang kedua nanti ditandai dengan sinar yang bercahaya dari timur sampai ke barat. Itu pengakuan Yesus, Bang. Berarti yang terjadi terhadap Paulus dan penulis kitab saudara, termasuk yang di Pulau Patmos, itu bukan Yesus asli yang datang kepada mereka. Saya bisa memahami pola pikir abang. Beda ya. Oh, jelas berbeda bang, jelas berbeda. Anda sudah terlanjur jatuh cinta kepada sang bintang timur. Itu aja intinya. Anda sudah terlalu jatuh cinta dengan bintang timur gitu. Iya, saudara sudah kecantol dengan menyembah kepada bintang timur ini. Ya, Anda menjadi Kristen sampai hari ini kan? Sementara murid-murid Yesus ada nggak yang kemudian menyembah kepada bintang timur? Ada nggak? Ada nggak pencipta alam semesta Tuhannya Yahudi bergelar bintang timur? Ada nggak? Nggak ada. Ya, jadi maksud saya cara pikir abang itu ke bintang timurnya gitu. Apa saja yang penting dia bintang timur berarti menunjuk kepada Yesaya 15. Itu maksudnya. Sekarang kalaupun itu tak ada bang, kalaupun itu tak ada, benar tidak Yesus itu mengatakan akan datang Yesus palsu? Itu dulu. Jangan bawa bintang timur deh. Benar tidak Yesus mengatakan bahwa akan datang Yesus palsu, Mesias palsu? Ya, adalah antikris, ada. Betul, bukan antikris bang. Yesus palsu, Mesias palsu. Ya, ada. Berarti akan ada Yesus palsu kan? Ada Yesus Mesias palsu, ada juru selamat yang. Nah, Mesias palsu itu merujuk ke Yesus bang. Jangan Anda kemudian rananya kemana-mana. Mesias palsu, Yesus palsu itu maksudnya. Nah sekarang ketika Yesus terangkat ke langit, ada nggak makhluk atau suara yang datang kepada seseorang mengaku akulah Yesus? Adalah. Ada kan? Nah, sedangkan Yesus mengatakan jangan kau percaya. Sebab kedatanganku nanti ditandai dengan cahaya yang mengkilat dari timur sampai ke barat. Bahkan malaikat mengatakan dalam Lukas 1 nomor 11, Yesus yang kau lihat terangkat ke langit akan datang sama seperti engkau melihatnya terangkat ke langit. Sama, berarti dia datang dengan jasadnya. Tetapi ini yang datang kepada penulis kitab saudara, cuman suara yang datang dengan cahaya saja. Sementara Yesus mengatakan bahwasanya aku melihat iblis jatuh dari langit ke bumi berupa cahaya. Lukas 10 nomor 18. Yang datang kepada Paulus kan cuma cahaya saja. Akulah Yesus yang kau aniaya.
Nah, sementara Yesus mengatakan yang datang setelah dia bukan Yesus. Yang datang setelah dia adalah roh kebenaran. Loh kok tiba-tiba muncul Yesus? Berarti Yesus palsu, Mesias palsu itu datangnya kepada Paulus dan teman-temannya. Berarti kepada 12 rasul juga begitu. Mesias palsu gitu maksudnya. Yesus tidak pernah datang kepada murid-muridnya yang asli. Tolong tunjukkan di mana. Setelah terangkat ke langit, di mana Yesus pernah datang kepada muridnya? Gini Bang ya, ini pemahaman saya, itu pemahaman Abang, ini pemahaman saya kalau begitu ya. Silakan. Tidak masalah, seperti pemahaman Abang saya terima atau tidak itu kan tidak masalah, terserah saya. Gitu toh? Iya, betul. Jadi kita tidak berdebat di sini. Jadi maksudnya saya menyampaikan aja pemahaman saya, Abang mau menyampaikan pemahaman saya itu pemahaman Abang gitu. Nah kalau dari sisi saya begini. Setelah Yesus terangkat ke surga, kemudian Paulus mendengar suara yang mengatakan, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Kemudian Paulus buta selama 3 hari, gitu Bang ya. Itu ada di Alkitab loh, buta selama 3 hari. Nah Paulus ini adalah seorang ahli Farisi, gitu. Dia ahli yang dididik oleh guru Gamaliel, pendidik yang terpelajar dan terkenal di bangsa Israel waktu itu. Dia buta selama 3 hari. Kemudian suara yang sama berbicara kepada Ananias, pergilah engkau ke dan cari orang yang bernama Saulus. Dan dalam kesempatan yang sama, suara yang sama juga bicara kepada Paulus. Ada orang nanti akan datang untuk mendoakan, gitu ya. Jadi kalaupun ini bisa dipahami bahwa suara yang sama berbicara kepada Paulus, suara yang sama berbicara kepada Ananias untuk datang kepada Paulus. Dan Ananias tahu persis siapa yang suara itu bilang adalah Paulus, orang yang diutus untuk membunuh mereka. Tetapi karena suara itu yang bilang, maka pergilah Ananias itu kepada Paulus dan mendoakan Paulus, begitu. Mendoakan langsung sembuh. Kembali terbuka matanya. Di poin itu Paulus bertobat. Gitu. Di poin itu Paulus mengakui Yesus. Oke, gini Bang. Sebentar. Nah, sampai di situ dia kemudian bertemu dengan 12 rasul. Rasul Petrus dan seterusnya. Dan mereka mengakui, ini dalam kitab Kisah Para Rasul, mengakui apa yang dialami oleh Paulus. Itu sebabnya dia disebut rasul, sama seperti mereka. Jadi apa yang dialami oleh Paulus dikonfirmasi oleh 12 rasul yang lain. Sehingga suara yang datang kepada Rasul Paulus adalah sama seperti apa yang dialami atau diterima oleh 12 rasul. Gitu Bang. Itu menjadi berbeda. Iya, jadi gini. Menurut Yesus, setelah dia terangkat ke langit, yang datang kemudian siapa? Kalau begini Bang ya, nah ini dari saya karena Abang bertanya, yang disebut dengan Mesias palsu bukan masalah dia bintang, tetapi kalau dia disebut dengan Mesias palsu, kalau pemberitanya itu adalah tidak sesuai sama seperti yang disampaikan oleh Yesus, bahwa Yesus adalah anak Allah dan anak manusia. Gitu Bang. Pertanyaan saya sederhana loh Bang. Menurut Yesus loh, bukan menurut Anda, bukan menurut gereja, bukan menurut doktrin dogma. Setelah Yesus terangkat ke langit, akan datang roh kebenaran. Nah, itu bocoran dari saya. Tapi menurut saudara, terkait dengan pengakuan Yesus, yang datang setelah dia terangkat ke langit itu siapa? Yesus kah? Atau bukan Yesus? Tergantung jawabannya. Hah? Tergantung jawabannya. Kok tergantung? Tergantungnya di mana? Tergantung kepada apa? Tergantung kepada isinya. Kalau isinya itu, dia mengatakan bahwa Yesus bukan anak Allah, bukan. Bukan di situ pertanyaan saya. Menurut Yesus, setelah dia terangkat, yang menggantikan posisinya, melanjutkan misinya,
Itu siapa? Yesus yang kembali atau ada oknum lain? Oh, ini saya berbicara tentang Mesias palsu yang tadi disebutkan. Jangan ke situ dulu, Bang. Menurut Yesus, dia terangkat ke langit. Dan setelah dia terangkat, ada yang menggantikan posisinya. Yang datang setelah dia menurut Yesus, dirinya sendirikah atau pribadi lain? Yang datang melanjutkan itu adalah Roh Kudus. Nah, yang datang kepada Paulus siapa? Yang datang kepada Paulus adalah Yesus. Nah, salah kan? Yesus mengatakan yang datang setelah Yesus menurut Anda adalah Roh Kudus. Paulus yang datang kepadanya adalah sosok yang mengaku Yesus. Udah bertentangan. Saya juga capek kalau menjelaskan ada tepuk tangan, ada sorak-sorai. Ini kan kita diskusi baik-baik aja. Ya itu udah baik. Namanya diskusi, ada yang nyimak. Yesus mengatakan yang datang setelah aku adalah bukan aku. Makanya dikatakan, namun benar yang kau katakan ini kepadaku. Ya, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Berarti setelah aku pergi yang datang siapa? Kalau ayatnya dibaca bisa, Bang. Ayatnya di mana, Bang? Yohanes 16 nomor 7. Dibaca ayat selanjutnya, Bang. Yohanes 16. Dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang aku akan katakan kepadamu. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang dengarnya, itulah yang dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Pertanyaan saya, yang datang kepada Paulus siapa? Sebentar. Saya cari ayat yang lain ya, Bang, ya. Untuk menjelaskan itu. Untuk membantah dalil ini. Padahal pertanyaan saya sederhana. Siapa yang datang setelah Yesus menurut Yesus? Yesuskah yang datang kembali atau orang lain atau oknum lain? Yesus sudah menjawabnya. Aku harus pergi sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Berarti yang datang setelah aku pergi adalah roh kebenaran. Yang datang kepada Yesus Paulus? Yesus. Kontradiksi antara pengakuan Yesus dan yang dialami oleh Paulus. Kenapa? Karena penulis kitab Yohanes tidak pernah kompak dengan Paulus. Itu, Bang. Karena masing-masing menulis berdasarkan apa yang mereka mau. Jadi yang datang setelah Yesus menurut Yesus bukan Yesus. Berarti makhluk-makhluk yang datang mengaku ke Ananias, mengaku ke Paulus, mengaku ke penulis wahyu. Itu bukanlah Yesus sang penginjil. Tetapi sang bintang timur yang dikatakan oleh kitabnya orang Yahudi. Itu jelas itu. Gak ada keraguan untuk itu. Dinda Kores. Suk Panglimaku. Boleh data sotah. Tunjukkan. Oke, meluncur. Ya, di besar. Ini anak-anak malas sekali kalau disuruh. Bikin kopi campur masako. Silakan dibuka dulu supaya saudari kita ini baca. Saudari kita. Oke. Ya, kalau tidak ada yang dibicarakan lagi, mungkin saya istirahat dulu ya. Ya, jadi Sota 4714 itu mengisahkan kisah Yesus yang masih muda lah ya, ini masih umur 11-an. Yahudi punya rekaman sejarahnya. Bisa bahasa Inggris? Saudari? Tapi suaranya cowok loh tadi. Bro? Bre? Bisa bahasa Inggris?
Ini mau bicara ke siapa ini? Ke saya. Iya, iya. Yang tadi udah selesai ya? Tadi gurunya ngobrol sama siapa? Oh, udah nggak ada. Ya udah. Oh, alah. Ya udah nggak apa-apa lah, tanggung. Jadi di sini Sota 4714 ya kawan-kawan. Kalau nggak bisa bahasa Inggris ini gue terjemahin. One day Rabbi Yehoshua ben Perahya was reciting Shema. Jadi dalam suatu hari Rabbi Yehoshua, Rabbi itu pemuka agamanya Yahudi, Rabbi Yehoshua anaknya Perahya sedang melantunkan Shema. Shema itu Ulangan 6 nomor 4. Ketika, bisa dilihat di sini ya, ketika Yesus datang kepadanya, Rabbi Yehoshua bermaksud untuk menerima dia di pertemuan kali ini. Lalu Rabbi tersebut memberikan sinyal kepada dia dengan tangannya untuk menunggu. Gitu. Alhamdulillah. Yesus mengira Rabbi menolak dia seluruhnya. Maka Yesus pun pergi dan mendirikan sebuah batu bata. Lalu menyembah batu bata tersebut sebagai berhala. Gitu. Jadi ya gimana kita mau menyembah Yesus kalau Yesus itu menyembah batu bata? Gitu. Oke. Sudahlah Bang Kores, sudah kabur. Oh, udah kabur. Kabur semua. Ini kalian nggak mau tahu lebih dalam mengenai Tuhan kalian dalam kisah Yahudi. Yahudi tuh kata Yesus keselamatan datang dari bangsa Yahudi loh. Jadi kalau Yahudi ngomong begini ya kalian imanilah. Gitu. Sesosok Tuhan menyembah batu bata ditinggikan karena ditolak gurunya untuk bersalamat. Mendirikan batu bata untuk menyembah batunya. Itulah kenapa dia disebut batu yang dibuang.